Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Heni Fitria, angkatan 2021 semester 2 dengan NPM 21040208023. Di sini saya akan mereview 3 materi. Yang pertama, di pertemuan kedua dengan topik hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, di pertemuan keempat ada identitas nasional. Yang ketiga, di pertemuan kelima dengan topik integrasi nasional. Nah, yang pertama, di pertemuan kedua dengan topik hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan atau hakikat pendidikan kewarganegaraan itu? Yaitu sesuatu untuk membekali siswa dengan keterampilan dasar dan pengetahuan tentang hubungan antar warga negara dan warga negara Indonesia atau dengan sesama warga negara gitu. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri, itu adalah salah satu mata pelajaran di sekolah dasar. Bukan hanya di sekolah dasar sih, mungkin bisa juga didapatkan di SMP, SMA, ataupun tempat kuliah. Nah, selain itu, hal ini itu atau pendidikan kewarganegaraan itu ditakdirkan untuk dapat mendorong karakteristik dari siswa untuk memiliki rasa nasionalisme, untuk membentuk karakter sosial, dan karakter yang lebih awal gitu. Jadi karakter bangsa itu adalah perilaku yang dimiliki warga sebagai refleks dari sebuah atau dari Pancasila. Nah, tetapi untuk belajar pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya sudah sejak kecil gitu, atau bisa diajarkan atau bisa dikatakan itu terjadi di lingkungan keluarga dengan proses yang berbeda-beda. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga bisa diajarkan oleh guru, dosen, yang pasti itu orang tua juga gitu. Bukan hanya orang tua, guru, dosen gitu, tapi bisa juga dilakukan oleh semua orang yang menjurus ke perilaku yang sesuai dengan cita-cita warga negara yang bisa mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, selain itu apa ada lagi gitu? Bisa diajarkan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah gitu. Nah, untuk mahasiswa sendiri, sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pendidikan tingkat tinggi. Di Indonesia juga melakukan pembelajaran pendidikan beasiswa kan. Jadi karena siswa adalah benih untuk masa depan, itu sebabnya menuntut pendidikan moral dan akademik yang mendukung siswa. Siswinya akan tumbuh lebih baik lagi. Adapun harapan yang ingin dicapai atau yang ingin didapatkan setelah mempelajari pengajaran pendidikan kewarganegaraan ini, apa yang akan didapatkan gitu. Maka yang akan didapatkan generasi yang cerdas, yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, yang senantiasa bisa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia sendiri untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia atau eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan saat ini. Apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, pentingnya dalam kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu, dengan pendidikan kewarganegaraan ini, generasi-generasi muda diperkirakan memiliki kesadaran yang penuh dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia gitu. Dengan ketentuan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi gitu. Bukan hanya yang dihadapi diri sendiri, tapi mungkin sebagai generasi juga bisa menghadapi masalah bangsa gitu. Seperti konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan cara berdamai atau dengan pemikiran yang cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kemuliaan tanah adalah tujuan berikutnya. Karena rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh eksternal, mengambil sisi positif, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mulia dan moral bangsa. Akhirnya,
Pendidikan kewarganegaraan diperkirakan dapat menumbuhkan sikap berbangsa dan negara dan bersedia untuk dengan tulus menyumbangkan setiap potensi untuk kemajuan bangsa dan negara meskipun memikat popularitas ataupun properti dari pihak lain. Nah, yang kedua, di pertemuan yang keempat dengan topik identitas nasional. Apa sih maksudnya identitas nasional itu? Yaitu ciri khas yang membentuk identitas dan karakteristik yang membedakan negara dengan negara yang lain. Maksudnya adalah yang membedakan negara yang satu dengan negara yang lain. Itu adalah sebuah identitas nasional. Nah, identitas nasional bangsa Indonesia dikumpulkan dari kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dari berbagai aspek kehidupan, baik dari berbagai jenis suku, agama, dan bahasa yang dijadikan satu unit, baik untuk bahasa Indonesia. Identitas ini sangat ditentukan oleh ideologi yang diadopsi dan norma-norma dasar yang merupakan pedoman dalam berperilaku. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan Konstitusi 1945 yang merupakan konstitusi dari negara. Identitas nasional itu penting. Kenapa penting? Karena untuk otoritas negara dan karakter Indonesia. Identitas nasional sendiri akan memunculkan rasa hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Posisi ini adalah karena setiap negara mengakui kedaulatan dari negara lain. Selain itu, identitas nasional bangsa Indonesia ini diciptakan dari berbagai nilai budaya suku di setiap wilayahnya. Nilai-nilai budaya ini kemudian dikumpulkan menjadi satu unit yang pada akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan terekulturasi dan membentuk fitur khas dalam norma. Identitas ini mencakup nilai-nilai, norma ekspresi, dan simbol sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas sosial dan sosial untuk identitas masing-masing manusia ditentukan oleh ruang hidup mereka. Nah, untuk menunjukkan kesadaran dan eksistensi bangsa Indonesia ini, itu menjadi identitas dari kita sebagai warga Indonesia. Menjadi ciri yang mudah dikenali dan dapat membedakan dalam hubungan antar negara-negara. Itu adalah identitas nasional. Karena hubungan internasional itu melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan dari globalisasi. Contohnya, identitas Indonesia seperti bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, tidak dimiliki negara lain gitu. Yang secara filosofis membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain atau negara lain. Selain itu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu kebangsaan. Lagu yang diakui menjadi lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah yang dapat menjadi identitas nasional suatu negara dan dapat pula digunakan sebagai ekspresi sebagai rasa nasional atau patriotisme. Bentuk identitas nasional menjadi ciri khas Indonesia. Nah, ada banyak contohnya gitu. Kalau cuma disebutin contohnya, bisa juga dari bendera merah putih, dari lambang Garuda, atau semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu ada juga bentuk dari NKRI-nya sendiri yang berkedaulatan rakyat gitu, atau enggak dari konsep Nusantara kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kedaulatan nasional. Apakah ada tantangan dalam pemeliharaan? Ada tantangannya gitu. Apa sih tantangan dari identitas nasional di era globalisasi ini? Antara lain,
hedonisme gitu. Ada juga sikap saling tidak bekerja sama gitu. Ada yang bekerja sama, ada pula yang tidak gitu. Apalagi ada yang mengurangi rasa nasionalisme dan patriotisme. Ada juga yang berpendidikan, sikap sopan santunnya itu kurang. Di era globalisasi ini, banyak dari generasi sekarang yang hilang dari rasa rasionalisme atau patriotisme. Karena apa? Karena adanya pengaruh kebudayaan dari barat. Contohnya, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, terus cara menggunakan produk-produk yang digunakan itu sering menggunakan produk lain. Nah, yang ketiga di pertemuan yang kelima dengan topik integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional? Nah, untuk integrasi sendiri yaitu memiliki satu kesatuan yang utuh. Sedangkan arti dari kata nasional yaitu berarti bangsa. Nah, untuk apa sih artinya integrasi nasional sendiri? Yaitu artinya sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di suatu daerah untuk membentuk identitas nasional. Selain itu, integrasi nasional adalah sesuatu yang menghubungkan semua perbedaan di masyarakat dan melakukan secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan atau mengumpulkan beberapa kelompok kecil menjadi beberapa unit nasional. Perbedaan ini termasuk dari suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor rasional. Contoh kasus dari disintegrasi itu apa aja gitu. Pasca Republik Indonesia atau pasca kemerdekaan Republik Indonesia, itu hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pergolakan daerah seperti yang terjadi di Negeri Aceh Darussalam. Jika dilihat secara umum, apa sih disintegrasi secara sosial atau disintegrasi sosial? Itu suatu yang bisa terjadi dan bisa kita saksikan setiap hari. Namun yang menyebabkan contoh disintegrasi sosial ini bisa terjadi itu kenapa atau apa gitu. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya disintegrasi sosial ini. Seperti ada perbedaan pendapat gitu. Kayak perbedaan pendapat antar teman atau perbedaan dalam rapat atau musyawarah. Selain itu terjadinya juga pertentangan dalam memahami norma yang ada di dalam masyarakat. Kan terkadang ada dalam masyarakat itu berbeda atau bertentangan dengan norma-norma. Selain itu ada juga tidak ada konsistensi hukum terhadap pelanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ada juga tindakan yang tidak sesuai terhadap pelanggaran norma-norma. Nah, ada juga terjadinya tawuran pelajar. Itu di sekitar kita atau di sekitar saya sebagai mahasiswa itu sering terjadi. Atau tawuran warga, atau kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakat. Selain itu terjadi juga kasus bullying atau demonstrasi untuk unjuk rasa. Ada juga peperangan, ada juga perselisihan akibat dari perbedaan pendapat. Nah, adapun upaya-upaya disintegrasi. Apa saja sih upaya-upaya disintegrasi ini? Nah, upaya untuk mencegah disintegrasi ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang saat ini kepercayaan masyarakat sendiri itu menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat itu memiliki kredibilitas dan netralitas. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Seharusnya pemerintah harus bisa benar-benar mampu membangun kepercayaan mereka dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan. Nah, masyarakat sendiri harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun juga kelompok. Yaitu kepentingan bersama, yaitu adalah rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan, dan jiwa Pancasila memang harus ditanamkan oleh setiap individu.
sebagai mahasiswa untuk menjadi pemuda yang kritis tetapi konstruktif, bukan destruktif, dengan semangat mencari solusi dari setiap perbedaan, bukan malah mencari kemenangan individu. Mahasiswa harus punya mimpi besar dan lebih besar lagi. Tunjukkanlah melalui kreativitas dan kontribusi nyata untuk negeri. Sekian, terima kasih presentasi review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.